Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini Dermayu Korea berkesempatan untuk berkunjung ke Istana Gyeongbokgung Palace yang terletak di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Tempat ini merupakan singgasana raja dan ratu dari dinasti Joseon dan merupakan harta nasional Korea Selatan. Karena bangunan ini merupakan harta nasional Korea Selatan, maka para pengunjung hanya boleh mengambil foto dan juga video dari luar ruangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan gerbang Istana Gyeongbokgung Palace. Saya teman-teman lihat di sini ada para penjaga kerajaan yang berpakaian lengkap seperti zaman kerajaan dinasti Joseon yang pernah memerintah Korea Selatan kurang lebih selama 5 abad lamanya. Istana Gyeongbok adalah sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Istana Gyeongbok aslinya didirikan tahun 1394 oleh Jong Dae-jeon, seorang arsitek. Istana ini hancur pada saat invasi Jepang ke Korea tahun 1592 sampai 1598 dan dibangun lagi selama tahun 1860-an dengan 330 buah komplek bangunan dengan 5.792 kamar. Mantap sekali cuy. Berdiri di wilayah seluas 4.410.000 meter persegi, Istana Gyeongbok adalah simbol keagungan kerajaan dan rakyat Korea. Sekarang kita masuk ke Istana Gyeongbokgung Palace teman-teman. Ini nggak dipungut biaya ya, gratis. Walaupun di masa pandemi mungkin cukup lumayan ramai wisatawan yang berkunjung di sini teman-teman. Saya teman-teman lihat, tadi ada beberapa wisatawan asing juga. Gyeongbokgung adalah istana pertama yang dibangun oleh dinasti Joseon. Setelah 3 tahun kerajaan itu dideklarasikan, istana ini berada di ibu kota kerajaan, Hanyang, belakangan sebutan Hanyang menjadi Seoul. Istana ini sering disebut juga Istana Utara. Alasannya karena terletak di sebelah utara Seoul. Persis di belakang istana ini terdapat Gunung Bukgaksan. Jika dibandingkan dengan istana lain yang berada di sekitarnya, Istana Gyeongbokgung yang paling besar dan luas. Selain Gyeongbokgung, di Seoul, pusat pemerintahan dinasti Joseon memiliki 5 istana lainnya dan sering dijadikan tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Istana Gyeongbokgung paling populer dibandingkan 4 istana lainnya, karena berada di ujung jalur utama jalanan Seoul dan tak jauh dari Blue House atau kediaman Presiden Korea Selatan. Nama Gyeongbok bermakna yang sangat diberkati surga, sedangkan Gung sebutan istana dalam bahasa Korea. Yuk teman-teman, sekarang kita masuk. Banyak orang asing juga di sini teman-teman. Gajah. Istana ini dibangun oleh Raja Taejo, pendiri kerajaan Joseon, pada tahun 1395 dan menjadi istana utama hingga tahun 1592. Kalau teman-teman berkunjung ke Istana Gyeongbokgung Palace, teman-teman berasa kayak diajak ke zaman masa pemerintahan dinasti Joseon dengan lingkungan kerajaan yang masih otentik dan juga disertai dengan para penjaga kerajaan yang berpakaian lengkap ala kerajaan dinasti Joseon. Mantap teman-teman.
Istana ini dibangun dan dihancurkan berkali-kali dalam sejarah peradaban negeri Ginseng. Selama Perang Imjin atau invasi Jepang selama tahun 1592 sampai 1598, kediaman raja ini kembali dihanguskan oleh api. Gyeongbokgung dibiarkan menjadi puing reruntuhan selama 3 abad, hingga akhirnya Heungsong Daewongu memulai kembali proyek pembangunannya pada tahun 1865. Seluruh bagian istana kemudian dipulihkan kembali pada pemerintahan Raja Gojong yang berkuasa dari tahun 1852 sampai 1919. Paviliun Gyeongheru dan kolam Heangwonjong, bagian penting sekaligus melambangkan kekuasaan raja, masih tetap utuh. Raja Gojong pindah ke istana ini sekitar tahun 1868. Pembangunan ulang istana Gyeongbokgung menjadi proyek besar kala itu dan nyaris membuat pemerintah bangkrut. Bangunan yang hancur kembali didirikan dengan rekonstruksi akurat. Pada 8 Oktober 1895, Maharani Myeongsong, istri dari Raja Gojong, dibunuh oleh utusan Jepang. Sejak pembunuhan istrinya, raja dan keluarga kerajaan tidak pernah lagi mendiami istana ini. Selama dikuasai oleh Jepang, kelak hampir semua bangunan istana dinasti Joseon dibongkar dan dihancurkan. Singkatnya, pemerintah Korea Selatan telah melakukan proyek restorasi semenjak tahun 1990 untuk memperbaiki dan memulihkan bangunan yang telah hancur selama pendudukan Jepang dan kerusakan yang terjadi selama Perang Korea. Proyek ini akan berlangsung beransur selama 40 tahun untuk mengembalikan bentuknya sesuai dengan asli. Istana sendiri terdiri dari 330 bangunan dan memiliki hingga 3.000 pekerja yang bertugas sehari-hari, termasuk 140 orang kasim yang semuanya melayani keluarga kerajaan. Survei arkeologi modern telah membawa kembali 330 fondasi ini untuk kembali dibangun. Assalamualaikum. Lingkungan istana kerajaan dinasti Joseon, Istana Gyeongbokgung Palace, ternyata sangat-sangat luas, teman-teman. Kalau dijelajahi itu nggak cukup waktu 1 hari ini. Kayaknya saya harus berkunjung lagi minggu depan untuk pengambilan video yang lumayan bagus, karena videonya sayang sekali kalau cuma 1 hari pengambilan gambar, teman-teman. Teman-teman lihat ini banyak sekali lingkungan-lingkungan yang bagus untuk dijadikan gambar, dan juga pemandangannya juga lumayan bagus. Teman-teman semua stay tune terus ya. Selain itu, di gerbang utama Gangnam juga sepasang makhluk mitos berwujud seperti singa bernama Hete yang dipercaya sebagai penjaga istana. Bangunan penting lainnya adalah Genjongjong, adalah bangunan utama istana ini dengan juga halaman yang luas. Di masa lalu, tempat ini digunakan untuk bertemu utusan asing dan tamu negara. Proses pemakaian mahkota pada raja juga dilakukan di sini. Di sebelah barat Genjongjong ada Gyeongheru, yaitu sebuah paviliun yang menggunakan penyangga 48 pilar batu dan menghadap kolam buatan dengan 2 pulau kecil. Jamuan istana dilakukan di sini dan biasanya raja berperahu di kolam ini. Selain itu ada serangkaian balai pertemuan yang lebih kecil sebelum memasuki Gang Yongjeon atau kediaman raja. Di belakangnya ada kamar khusus untuk ratu yang bernama Gyeotejong. Oke, sampai di sini teman-teman vlog kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Ternyata gak nyangka sekali di balik kemegahan bangunan istana Gyeongbokgung Palace terdapat berbagai macam kisah sedih hingga kisah-kisah yang bahagia. Oke, sampai ketemu di video Dermayu Korea selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.